menyombongkan diri, nggak ana sing luwih pinter tinimbang aku, nggak ana sing luwih sugih tinimbang aku, semuanya nggak ada apa-apanya, tidak boleh. Termasuk kepada orang yang tidak punya, ya. Karena orang yang tidak punya itu orang yang oleh Allah memang ditakdirkan seperti itu. Bahkan apalagi kalau orang tidak punya itu adalah orang soleh, orang yang ngerti dan ngerti ilmunya, maka dia sangat hati-hati. Karena orang yang tidak punya tetapi soleh, doa orang itu terzolimi. Artinya apa? Doa orang soleh yang terzolimi itu makbul, mustajab. Ya. Berdiri dalam tempat duduknya dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang melebihi ilmu. Artinya begini. Yang kedua ini contohnya begini. Tetapi saya tidak melebih-lebihkan. Kalau di dalam kitab Ta'lim panjenengan dulu pernah mondok misalnya, ya. Di dalam kitab Ta'lim itu seorang santri, ya, seorang santri ketika sudah masuk ke pondok, maka wajib kitab yang pertama itu dipelajari, diperdalami adalah kitab Ta'lim Muta'allim. Istilah wong Jawa ini kitab ngatok. Tapi akan menjadi baik kalau kita menyaring, tidak menyalahgunakan. Karena kitab Ta'lim Muta'allim itu adalah ketawaduan seorang murid kepada guru dalam rangka menggapai ilmunya. Artinya apa? Seorang murid, seorang pendengar pada majelis taklim, ketika orang yang berilmu masuk, panjenengan tergugah hatinya untuk menyalami, ya, istilahnya menghormati, tidak berlebih-lebihan. Kalau di Muhammadiyah, panjenengan kemarin ketahuan Pak Mukti yang ilmunya tinggi, ya. Coba saya tanya ke panjenengan, kalau misalkan di masjid ini ada Pak Mukti datang, sampai berdiri tidak? Pasti berdiri kan? Itu dalam rangka menghormati orang yang memiliki kelebihan ilmu. Syukur kalau panjenengan berjabat tangan, tetapi tidak berlebih-lebihan. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu ada hal yang berlebihan. Saya katakan begitu karena saya 12 tahun di Pondok Terabiat Yogyakarta sana. Saya melihat dengan mata kepala seorang murid itu sampai-sampai dalam rangka mendapatkan pahala. Gurune ketika turun dari sholat, sandali dicepatno sampai dilebokna sikile luru. Kalau saya tidak sependapat, sampai seperti itu. Ya. Artinya apa? Ya, kita menghormati orang yang pandai ilmu atau yang memiliki kelebihan ilmu itu adalah biasa-biasa saja. Mereka datang ke tempat ini, kita hormati dengan mengucapkan salam dan berjabat tangan. Dan saat mereka mengisi pengajian, kita dengarkan dengan seksama. Dan saat mereka pulang, juga kita salami. Hanya seperti itu. Itu tawadhu namanya. Nah, kita kan sering melihat orang yang ketika ada orang ngerti ilmu, tetapi sampai cuek-cuek aja. Nah, orang ini nggak punya dasar ilmu. Karena yang dikatakan ilmu bermanfaat itu adalah ilmu dari orang itu kita pelajari, kita amalkan, kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus orang itu kita hormati. Karena orang yang menyampaikan ilmu itu bukan nanti saya mendapatkan amplop dari Pak Wagimin, tetapi saya kepingin ilmu saya menjadi ilmu yuntafa'u bih. Artinya ilmu yang bermanfaat, walaupun saya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi karena ilmu sudah saya sampaikan ke panjenengan tularkan ke anak cucu panjenengan, saya yang sudah mati tetap mendapat transferan pahala. Jadi kalau sampai belajar Al-Quran itu setengah-setengah, seperti dalam surat Yasin ayat 54 itu kan al-yawma la yudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dari ayat itu sudah jelas bahwa orang itu, ya,
kelak di akhirat nanti tidak akan mendapat apa-apa kecuali apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Orang yang sudah mati, ya wis, gak ditransfer pahala. Kalau ganjaran di mana? Tapi diperjelas oleh Sunnah Rasul ada 3 perkara yang kelak akan tetap menyertai walaupun kita sudah mati. Artinya apa? Pahala itu akan tetap mengalir walaupun orang itu sudah mati. Maka itu Rasulullah mengingatkan, kalau kau kepingin selamat dunia dan akhirat, aku wariskan 2 perkara yang menjadikan kamu selamat dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa yang saya berikan ini semata-mata karena kepingin kelak saya, mulut saya ini terkunci, gak bisa bicara apa-apa, tetapi tangan saya, mata saya, kaki saya bilang sendiri-sendiri di hadapan Allah tentang amal atau ilmu yang aku berikan kepada mustami'in dan mustami'in. Apa Bu dalil itu? Masih ingat Bapak-bapak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok pada hari kiamat mulut panjenengan terkunci. Yang bicara adalah tangan, kaki, kepala, berbicara kepada Allah tentang perkara-perkara yang panjenengan lakukan saat hidup di dunia. Ini saksi, Bu. Makanya hati-hati dulu ya. Jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan mudah. Tawaduk contoh berikutnya adalah bergaul dengan orang awam, orang bodoh, dengan ramah, dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Jadi kalau sampai bertetangga dengan tetangga yang kebetulan tetangga sampai itu bodoh, jahil, ya, maka jangan pernah sampai mengatakan aku jauh lebih baik darimu, jangan. Karena yang mengatakan begitu orang lain, bukan kita. Ya, orang yang beriman itu pasti wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard hauna. Ya, ini pedoman hidup warga Muhammadiyah. Dan hamba-hamba Tuhan yang penyayang itu ialah orang yang ketika berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Orang gampang nyenyekan, orang gampang suudzon, orang gampang fitnah. Ya. Orang gampang membuka aib seseorang. Karena membuka aib seseorang itu Rasulullah mengatakan haram bagi mereka masuk surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna jannata qattatun. Tidak akan masuk surga bagi orang yang suka membuka aib orang lain, walaupun orang lain itu benar-benar melakukan kejahatan. Misal ibu-ibu duwe tanggo rondo pisan. Nggih. Duwe tanggo rondo pisan, si ayu. Setengah 5 melacak gawe cotolan wis nek laku megal-megal bengesan minyak wangian bujal. Nah, ibu-ibu sing biasa usil wis budal nyangking apa plastik bisa begitu. Besok pagi menjelang subuh datang, buka itu aibnya keluar. Oh, arek itu mau sore budal apa jangan, tidak boleh. Walaupun orang itu betul-betul berbuat dosa, kita nggak perlu membuka aibnya. Yang perlu ada adalah mendoakan setelah kita memberi peringatan. Ya, kalau menjadikan ada kemampuan, diingatkan. Ya apa-apa itu, tapi mengingatkannya dengan cara yang bil hikmah. Walado sampai kusian, umpama sampai rapi mana, Ustaz masih orang jodoh tuwek-tuwek, nggak masalah. Soalnya besok. Nggak apa-apa. Jangan memandang karena itu. Lihatlah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usia 25 tahun, Ibu Khadijah umur 40 tahun. Apakah Nabi merasa lebih baik dari Khadijah? Tidak.
Khadijah pun juga merasa di hadapannya adalah seorang laki-laki yang tampan sebaya dengan mereka. Rasulullah pun juga begitu, saat dia tidur, dia melihat sang bidadari hidup di samping, tidur bersama saya. Begitu juga Utsman yang saat ditinggal mati istrinya, beliau nikah dengan anak yang masih berusia 18 tahun. Tetapi tak ada paksaan, mereka mau. Ya, jangan pernah berpikir, oh saya walaupun sudah tua, tidak akan pernah saya lirik janda-janda yang sudah tua-tua itu. Setiap hari pergi terapi. Gitu. Ya, tidak bisa begitu. Semuanya itu atas izin Allah. Ada orang itu berpikiran sudah istrinya mati, anaknya 5, tapi dia masih gagah. Tapi dia berkeinginan bukan mendekati orang yang seusia atau 5 tahun di bawahnya. Tidak, mereka sudah umur 70 tahun. Tapi dia lebih melirik anak yang baru 25 tahun. Ya muka-muka gelap, mereka gelap lagi. Sama. Selamat dari yang seusia saja. Ya. Jadi wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardh hauna. Ya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang ketika berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Satu dengan yang lain selalu saling hormat, menghormati. Tidak ada yang saling menjelek. Udahlah kita hidup tenang-tenang aja. Kita punya pikiran, kalau misalkan ada tetangga yang nggak sholat, ya kalau ada kemampuan, diajak. Tapi mereka marah, Ustaz. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak tempeleng. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali nggak mau, ya didoakan. Yang jelas ajakan itu tidak boleh berhenti sampai ajakan saja, tetapi berakhir dengan didoakan. Semoga Allah memberi hidayah. Orang itu Masya Allah dulu, makanya khotib itu selalu bilang mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Allah itu kalau sudah memberi hidayah kepada Allah, kepada manusia, kepada kita, nggak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Sebaliknya siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, nggak ada kekuatan apapun yang mengakhirinya. Contoh, panjenengan percaya ketika adzan dikumandangkan di masjid, orang datang ke masjid pasti oleh Allah diberi surga. Percaya? Percaya Ibu? Percaya toh? Tapi ternyata mereka nggak percaya. Ya, kalau misalkan mereka mau datang ke masjid, ada keyakinan, wah, pasti masuk surga. Tetapi diiming-imingi surga, seorang gelap. Kenapa jawabannya? Belum dapat hidayah. Mulanya jembur-jembur yang ngejak wong, terus sampai malah dibisu-bisu, malah balas bisu-bisu, kecil-kecil, cocok. Nah, kita doakan aja, semoga Allah memberi hidayah. Kemudian berikutnya contoh tawadhu adalah mau mengunjungi orang lain yang status sosialnya lebih rendah. Panjenengan punya tetangga miskin, du'afa, gak punya, tetapi panjenengan ada kepedulian sosial yang tinggi, mau datang ke mereka, apalagi datang dengan membawa makanan dan hadiah. Assalamualaikum Yuti, kok pirang-pirang dino sampai ketok susah nopo. Walah ibu, bapaknya nyambut kaitan Surabaya, anaknya panas, sudah lulu untuk nangis kok. Susah pulau mboten ada duit beras. Oh, awakmu butuh izin menawi wonten. Akhirnya ia tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saat panjenengan memberikan berbunga, uang, makanan kepada orang yang terzalimi, orang yang susah tadi, subhanallah, panjenengan pulang dia tidak hanya mengucapkan syukran kasih, terima kasih, tetapi ketika panjenengan pulang dia mendoakan, ya Allah, matur nuwun dumateng panjenengan, burah masakan dulu. Sak menika kula boten susah, anak kula badhe kula boten tidak. Alhamdulillah, muga-muga burah masak tambah rezeki sehat walafiat dulu. Dungane makbul. Mulane nek ana wong lara ya. Wong lara itu biasanya nyebut Allah apa miso? Allah kan? Wis ta wong lara modele apa sing gak tau sembahyang, mesti sing disebut niku
astagfirullah pun tantangan. Wong loro niku nek disambagi dungane wong loro niku makbul. Sampai sing gelem diangsal ganjar. Jadi kita kepada orang yang status sosialnya lebih rendah, kita jangan membuat beda. Kita malah lebih banyak bergaul dengan mereka. Ganjarannya luar biasa. Subhan. Oleh karena itu, kebiasaan baik ini tidak akan pernah kita lakukan kalau kita tidak ittiba Rasul. Kalau kita tidak mencontoh ajaran Allah dan Rasulnya. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita sekarang mendengarkan pengajian. Kita sekarang sholat 5 waktu nggak pernah berhenti. Artinya kita selalu sholat tepat waktu. Karena sholat tepat waktu itu menjadi sesuatu yang amat dicintai Allah. Kalau sudah ada kalimat dicintai oleh Allah, pelakunya akan dijamin oleh Allah dengan hidup yang bagus. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali yahabbu ilallah?" Perbuatan apakah yang sangat dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, 1, as-salatu ala waqtiha. Oleh karena itu, ayo kita selalu sholat tepat waktu, datang ke masjid ini dalam rangka memakmurkan masjid. Berikutnya, orang yang datang ke masjid itu kalau nggak memiliki kualitas iman yang mumpuni, nggak mungkin dekat-dekat dengan masjid. Oleh karena itu, bersyukurlah panjenengan semua dibimbing oleh Allah. Walaupun jumlah sedikit, tetapi masjid ini menjadi ramai. Bukan tidak mungkin masjid ini kelak akan menjadi penolong panjenengan saat panjenengan masuk pada yaumul mizan dan yaumul hisab, ditimbang dan dihitung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup, adakah yang bertanya panjenengan?